Untuk yang pertama, pembahasan kita kali ini yang pertama ialah tentang merencanakan utang dengan hati-hati, karena memang banyak yang kita dengar, kita ketahui di lapangan, ibu-ibu KPM ini mudah berhutang, dia tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain, ya, baik itu dompet kita cukup apa enggak buat bayar utang, ya kan. Makanya ini salah satu hal yang penting untuk saya sampaikan terkait dengan bagaimana merencanakan utang dengan baik, dengan hati-hati. Nah, di sini saya ada film bisa disimak nanti. Saya akan bertanya terkait film ini loh ya, disimak baik-baik. Anak panas. Udah ya. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Pada obat tambahan tidak ditanggung Jamkesmas bu, harus kita beli sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Obat untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan bu? Tidak ada pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus setor 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali pak. Itu pasti Pak Ceti pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu pak untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus setor 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah Sambil minum kopi tuh pak, Ya, yang busu aja. Itu mah penting dulu ditulis. Ibu udah nyimak Bu ya film tadi. Ibu Lili itu siapa? Ibunya Agus ya. Ini Agus. Agus itu siapa? Anaknya. Anaknya Ibu Lili. Dia sakit. Dari film ini permasalahan yang dihadapi Ibu Lili apa? Permasalahannya karena Karena utangnya untuk berobat ya, bayar itu ya. bayarnya Bayar anaknya. ini karena lagi sakit ya. Jadi ini salah satu contoh permasalahan yang sering kita hadapi di lapangan, di masyarakat ya. Itu pak kayak gitu mas, hampir semua. Karena kalau tidak merencanakan utang dengan hati-hati ya seperti ini nanti. Jadi jika kita tidak rutin menabung ya, itu tidak dapat mengembalikan ke pengeluaran, maka kita lebih sering berhutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat itu akan membawa masalah besar seperti dari film ini. Nah, di sini ada gambar Bu, ada gambar beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita berhutang ya. Sebelum meminjam, apa yang perlu kita pikirkan sebelum meminjam? Yang pertama, pertanyaannya, untuk apa kita meminjam? Ya, untuk apa meminjam? Untuk apa kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, kebutuhan bukan keinginan. Atau untuk kegiatan produktif. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang?
Ya, jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam, berapa besarannya, ya. Sesuaikan dengan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kemudian hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kemudian yang keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjamannya, itu dari mana asalnya, uangnya dari mana untuk membayarnya. Lalu disesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Kemudian yang terakhir, kemana kita dapat meminjam. Nah, ini terkait dengan lokasi, kemana kita dapat meminjam, bagaimana tempat pinjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah, yang paling kecil. Itu yang menjadi beberapa yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita berhutang. Nah, di sini nanti kita main soal, Bu, ya. Di sini ada beberapa soal masih terkait dengan film yang tadi. Yang pertama saya bacain dulu kita masalahnya. Suatu hari anak Ibu Lili ini bernama Agus ini sakit, dia demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan 500.000, tadi sebutin 500.000 untuk membayar obat dan biaya transportasinya. Pak Rusli baru saja, Pak Rusli ayahnya baru saja untuk mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Artinya dia baru dapat gaji itu dalam 4 bulan kemudian. Sementara Ibu Lili baru memulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Nah, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman karena sama sekali belum memegang uang. Nah, pertanyaan saya buat ibu, ya, Bu Lili boleh nggak pinjam uang? Meminjam uang? Boleh, benar boleh. Jadi berhutang itu nggak ada larangan kita untuk berhutang, gitu. Boleh, tapi bukan menjadi pilihan yang utama. Kalau ada cara lain, ada cara lain maka kalau ada tabungan, pakai tabungan dulu yang ada. Karena kita harus tahu begitu Daripada kita kecuali nggak ada sama sekali. bahasa kita boleh berhutang. Nah, di sini ada beberapa soal. Ini kalau misalkan katanya banyak, kita bentuk kelompok karena sedikit. Nanti tinggal satu-satu aja deh. Tinggal satu-satu yang mana aja boleh. Nah, instruksinya gini. Kita cari syarat-syaratnya, berkas-berkasnya apa, kemudian berapa lama, bisa hari, minggu atau bulan, kemudian berapa pengembalian yang harus dibayarkan. Di situ soalnya, di sini instruksinya tadi. Coba tadi yang nomor 1, ada yang nomor 1 dibacain ya. Ibu Lili datang ke bank memeriksa bagian yang beroperasi di desanya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang dan harus mencicil pengambilannya selama 10 bulan sebesar efek 50 bulan ditambah bunga efek 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak boleh keduanya. Berarti syaratnya apa Bu? Satu dulu situ. Tapi syaratnya menurut petugas di sana meminjam itu yang mengembalikan selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan. Itu lama pengembaliannya. Syarat berkasnya yang menjadi syarat. Sertifikat. Oh, sertifikat tanah, ya, sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Nah, ya. Kemudian lama pengembalian dari 10 bulan. Iya, 10 bulan. Sebesar Kemudian efek totalnya itu 50.000 per bulan ditambah bunga 100 ya 10.000. Jadi 60.000 ya. 60 dikali 10 10. berapa? 600. Berarti dia totalnya itu selama 10 bulan harus mengembalikan 600 dari pinjaman yang sebesar 500. 500.000. Soal yang kedua dibacain. Kedua, Ibu Iwin. Lili bertanya kepada koperasi simpan pinjam desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu
belum menjadi anggota koperasi tersebut. Syarat untuk mendapat pinjaman apa Bu habis itu? Menjadi anggota. Menjadi anggota, betul. Anggota. Berapa lama pengembaliannya? Berapa bulan? 12. 12 bulan, betul. Berapa pengembaliannya selama 12 bulan itu? 45 kali 12 berarti 54. Berarti dalam 12 bulan Bu Lili harus mengembalikan 540 ribu. Kemudian yang ketiga, Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang bank. Dia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500 ribu, ia hanya akan menerima uang 450 karena dipotong biaya di awal 500 ribu, 50. Kemudian dia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30 ribu ya? iya betul. Per hari selama 20 hari. Berarti syaratnya apa di situ? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan, tidak ada syarat berarti. Tidak ada jaminan. Berapa pengembaliannya? Pengembaliannya 30 ribu. 30 Lama pengembaliannya 20. 30 hari per hari selama 20 hari. Nah, selama 20 hari itu yang terakhir 20 Ya. hari. 20 hari. Dari total pengembaliannya adalah 50 ribu 30 ditambah ditambah 30 kan? karena ada biaya awal. Iya. Biaya awal 50 ribu, kemudian ditambah 30 dikali 20 hari sekitar 650. Dia dalam 20 hari ternyata lebih besar ya, pengembaliannya 650 ribu. Yang terakhir Bincang. nomor 4. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya, untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam Rp 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu ia harus mengembalikannya sebesar Rp 550 dalam tempo 4 bulan. Syaratnya di situ apa? Harus memiliki tabungan. Memiliki tabungan. Memiliki tabungan. Berapa lama pengembaliannya? 4 bulan. 4 bulan. Betul. Berapa pengembaliannya dalam 4 bulan? Di situ ada tuh. 550. Betul, 550. Nah, dari kasus di sini kita bisa lihat ya. Jadi dalam memilih tempat meminjam ya, harus seperti ini melihatnya Bu. Syaratnya apa? Berapa pengembaliannya? Berapa lama pengembaliannya? Kemudian totalnya berapa? Ini yang harus jadi pertimbangan, minimal 3 ini ya. Nah, dari kasus ini, dari kasus Bu Lili, ternyata tadi kan kasus Bu Lili itu pinjamnya ke rentenir, pinjam ke rentenir ke sini. Dia harus mengembalikan 650. Ternyata kalau dihitung itu ternyata itu paling besar dan paling singkat ininya. Dalam 20 hari berat juga kan. Dalam 20 hari harus Bisa bulan-bulan aja berarti. Selama 30 hari. Kan 20 hari 650 ribu. Nah, Bu Lili salah pilih. Seharusnya Bu Lili yang paling kecil harusnya ke sini. 140. Tapi Jadi Bu Lili anggota. belum menjadi anggota. Jadi yang paling sesuai dengan keadaan Bu Lili sekarang itu bisa pinjam ke sini ke kelompok arisan. Pengembaliannya cukup lama 4 bulan dengan besaran 550, tidak terlalu besar.
Jadi kira-kira gitu melihatnya. Kalau kita ingin meminjam, seperti ini kita cara menghitungnya. Nah, di sini ada penegasan nih. Yang harus dipilih oleh pembeli adalah pinjaman dengan total pengembalian terkecil, yaitu koperasi. Koperasi. Namun Bu Lili tidak memenuhi syarat menjadi anggota. Bu Lili harus beralih ke pinjaman dengan total pengembalian terkecil berikutnya. Berarti kalau diurutkan berarti ini yang kedua Bu ya. Ya. Pinjaman itu harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita apakah harian, Bulanan, mingguan, kebulanan ke mingguan. Iya. Cicing gue semuanya. Dia belajar. Tapi kebanyakan orang sekarang sepintas ngambilnya keren gede. Iya, tapi saya mah Kebanyakan. Tapi saya mah enggak. ya, Kebanyakannya di lingkungan saya. ya seperti di ini. DG aja sih, cuma kurang mah. Kira-kira paham Bu ya? Ya, Merencanakan kita dengan hati-hati ya seperti ini. Mudah kok, kalau tinggal lihat syaratnya, lihat kapan lamanya, kemudian lihat jumlahnya berapa. itu juga kan Pak harus ada persetujuan dari suami, persetujuan Oh. mau ada lumayan. Kalau dulu cuma saya emang enggak punya sama Sih nggak punya sih. kira-kira baju doang. Ada di tandas. Boga Alisa. Ada Sana yang mau dia ditanyain nggak Bu? enggak. Nggak ya. Nggak ada Pak nanyain kapan ini cairnya. Oh. Bulan Agustus. Saya kita belum tahu. Ibu-ibu duit. Saya di perlu. Daripada Jadi itu ya untuk yang Ya. modul pertama, kita lanjut modul yang kedua. Kita pause dulu. Kapan enggak uang